Selamat pagi. Apa kabar, teman-teman sekalian? Semangat sekali nih hari ini. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersua, bisa bertemu kembali pada pelajaran konsentrasi GKP 3. Pada hari ini kita akan mencoba belajar tentang satu materi. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Tapi sebelumnya saya ingin teman-teman di ruangan ini sebelum kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk berdoa, ya, pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara musik agar dipermudah dan dapat. Doa dalam hati bulat. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya akan menabsen terlebih dahulu ya. Adi Asma, Adik. Rafis Syafal, Amanda, Akila, Nazla, Nazwa, Niken, Nur Intan, Nur Hidayat, Adik, Pak. Raisa, Raya, Adik. Riani, Shelly, Siti, Zahra. Alhamdulillah ya, 98% hadir. Oke teman-teman sekalian, sudah siap belajar hari ini? Ya. Sebelum belajar, kita melakukan stretching terlebih dahulu ya. Saya ingin teman-teman berdiri dulu deh. Berdiri dulu. Kemudian lihat pasang gitu ya. Pasang-pasangnya tapi satu baris gitu. Oke, baris. Taking hari ini kita akan bermain sambung kata. Tapi sambung katanya itu adalah potongan kata terakhir. Misalnya begini. Gambar berarti ujungnya apa tuh? Potongan. Bukan, potongannya. Bar. Berarti dilanjutkan selanjutnya baris. Kangguru. Apa sih? Lebih ke Bon. Berarti saja bon gitu kan biar dia langsung menulis. Bon. Bon lagi. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke teman-teman sekalian, kita sudah melakukan ice breaking biar tidak ngantuk gitu ya. Yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan satu konsentrasi penuh. Kalau dalam bahasa pembelajaran namanya mindfulness. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan konsentrasi yang diiringi oleh musik, gitu ya. Saya ini dulu musiknya. Silakan teman-teman untuk berkonsentrasi. Duduk dengan tegak. Ya, dengan tegak. Kemudian posisinya nyaman. Ayo duduk tegak, posisi nyaman. Kemudian badannya rileks. Kemudian tangannya diletakkan di atas paha masing-masing. Ya. Di atas paha masing-masing. Pejamkan matanya.
pelan-pelan. Ya. Dengarkan musiknya. Dan amati apa yang dirasakan pada tubuh. Kemudian tarik nafas, buang. Kemudian konsentrasi, tutup matanya. Ini salah satu cara bagaimana teman-teman bisa berkonsentrasi. Pada hari ini kita akan mengetahui tentang storyboard. Teman-teman pasti sudah tahu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana storyboard itu dimulai dari definisi, kemudian tujuan, fungsi, bagaimana cara membuat dan lain-lain, gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat mulai dari pengertian. Storyboard adalah proses penggambaran visual dari urutan narasi atau cerita. Nah tadi saya tanyakan, berarti yang dibuat sebelum storyboard adalah narasi terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Untuk merencanakan atau menggambarkan suatu produksi visual seperti film, video, animasi, iklan atau komik. Nah itu pengertian. Nah sekarang bagaimana pengertian dari tokoh? Nah, dari Halas. Menurut Halas, storyboard adalah rangkaian gambaran manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga menggambarkan suatu cerita. Kemudian fungsinya tentu untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain dalam bentuk gambar. Keywordnya adalah gambar, bukan tulisan ya. Kalau tulisan itu bentuknya sekunder, tapi yang dominan adalah gambar. Lanjut, tujuannya memudahkan pembuat film dalam memvisualisasikan idenya. Jadi digambar. Manfaatnya lebih cepat, kemudian tata letak, memberikan detail mengenai tata letak visual dari setiap adegan. Nah, cara membuatnya, membuat rinci naskah, ada naskah, kemudian mencatat poin-poinnya, kemudian medianya, kemudian menggambar sketsa dan memvisualisasikan. Coba kita lihat mungkin gambaran seperti video ini bisa membuat teman-teman bisa terbayang bagaimana. Coba kita lihat ya. Oke, teman-teman sekalian, siapa yang bisa memberikan review dari video tadi, terutama pada langkah-langkah membuat storyboard dari video yang tadi teman-teman tonton? Ada? Apa yang bisa dicerna dari video tadi dalam konteks membuat storyboard? Sudah tema dibuat, ini kita bisa buat storyboard. Yang storyboard itu bisa kayak buat penggambaran nanti pengambilan gambarnya bagaimana untuk lebih mudahnya saat proses pengambilan. Good, tepuk tangan. Kemudian ada tadi menyinggung soal bentuk. Coba yang masih ingat, bentuk storyboardnya ada dua tadi. Yang panjang sama yang lebar. Ya, yang panjang lebar itu istilahnya apa? Yang bentuknya vertikal dan horizontal. Jadi itu penggambarannya ada yang ke samping, ke kanan, bentuknya horizontal, ada yang ke bawah. Jadi dua-duanya boleh. Oke teman-teman sekalian, untuk selanjutnya saya ingin melakukan diskusi pendek sesuai dengan kelompok yang pernah dibagi sesuai dengan gaya belajar. Ada berapa kelompok kemarin? Hah? Ada 4 ya?
Coba 4 bergabung sesuai, bikin lingkaran aja deh. Yang gaya visual di sini, yang gaya apa? Kinestetik sebelah sini. Yang gaya belajarnya apa? Visual, kinestetik sama auditori. Nah, boleh bikin 4 kelompok. Kelompok berapa yang ini? 1. Kelompok 2 siapa? Jadi kasar. Oke, teman-teman sekalian udah semua? Udah, ada kelompok ada? Oke. Tugasnya adalah dari materi yang hari ini teman-teman dapatkan, ya. Dari materi yang hari ini teman-teman dapatkan, baik tadi yang pakai video, pakai slide dan lain-lain. Silahkan teman-teman bikin satu semacam rangkuman begitu ya, semacam kesimpulan ini berarti garis besar ya, secara general apa yang ditangkap pada mata mapel tentang storyboard hari ini, dimulai dari isi gitu ya, fungsi, tujuan dan lain-lain. Silakan teman-teman bikin satu bentuk rangkuman melalui atau via atau berbentuk apa saja, berbentuk mind map, berbentuk, atau kalau teman-teman yang visual atau yang kinestetik boleh memakai aplikasi ya, komputer, atau boleh betul bikin mind map atau bikin rangkuman yang jelas nanti teman-teman bisa presentasikan per kelompok sesuai dengan apa yang disepakati oleh teman-teman. Bisa dipahami? Silakan saya bebaskan dalam bentuk mind map, dalam bentuk Canva misalnya, pakai aplikasi boleh, dalam bentuk apapun. Yang jelas teman-teman bisa merangkum apa materi pelajaran hari ini. Teman-teman sekalian, seluruh kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat presentasi. Setiap kelompok boleh 2 orang ke depan. Oke, silakan. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke, monggo. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari ini seluruh kelompok sesuai dengan gaya belajarnya sudah mempresentasikan apa yang telah kita pelajari hari ini, semacam review begitu ya. Review sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Ingin minta satu refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini dari Maujud ya. Apa kira-kira, apakah ada manfaat atau dan lain-lain yang bisa diungkapkan untuk pembelajaran hari ini?
Kalau yang saya dapat dari pembelajaran hari ini merupakan salah satu pembelajaran yang cukup dinamis karena sekarang kita jadi tahu, dan karena sebelumnya kita nggak tahu nih tahap praproduksi, ternyata ada storyboard juga. Nah sekarang kita jadi paham. Setelah itu teman-teman di sini juga sudah belajar tentang cara membuat storyboard, dan kita jangan bakal jadi kesusahan lagi untuk melaksanakan project membuat short movie atau music video seperti itu. Terima kasih Pak Uzi untuk refleksi hari ini. Tepuk tangan dong. Dari keempat kelompok yang presentasi, saya ingin mengatakan bahwa storyboard itu adalah media yang berfungsi untuk memudahkan para pelaku, misalnya sutradara dan lain-lain sebagainya, pelaku film, untuk memudahkan dalam mengambil gambar, gitu ya. Ketika kita pada tahap produksi, ini kan tahap praproduksi untuk memudahkan produksi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika ada project nanti pembuatan film pendek, maka pembuatan storyboard ini penting untuk teman-teman lakukan dalam rangka tadi untuk memudahkan proses produksi, dan nantinya bisa masuk ke tahap produksi dengan lancar, begitu ya. Tidak ada kesulitan bagi kameramen, bagi sutradara dan lain-lain. Saya kira itu penguatan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Duduk kembali yang rapid. Pasca dirapikan, kita berdoa dulu mengakhiri pelajaran. Akhir pembelajaran kita mengucap alhamdulillah. Juga kita jangan lupa agar ilmu yang sudah ditangkap bisa dilaksanakan dengan baik dan dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat project teman-teman di kemudian hari di mapel-mapel yang lain, yaitu mapel produksi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.